Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang merancang dan melaksanakan terminasi kabel fiber optik pada join closure. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana merancang sebuah terminasi kabel fiber optik pada join closure. Pernahkah kita membayangkan bagaimana internet bisa sampai ke rumah atau kantor kita tanpa terputus? Salah satu kuncinya adalah melalui kabel serat optik yang diterminasi dengan benar di perangkat seperti join closure. Join closure berfungsi sebagai pelindung dan penghubung antar kabel serat optik di lapangan. Jika terminasi tidak dilakukan dengan benar, maka jaringan bisa mengalami gangguan atau bahkan putus total. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana merancang dan menyusun terminasi kabel fiber optik di join closure dengan tepat. Bayangkan, kita adalah teknisi yang sedang memperbaiki jaringan fiber di daerah terpencil. Hanya ada satu kesempatan untuk membuat sambungan yang sempurna. Bagaimana kita memastikan semuanya berjalan dengan lancar? Setelah mempelajari materi hari ini, kita akan bisa memahami langkah-langkah teknis untuk menyelesaikan tugas tersebut. Lalu kemudian apa itu terminasi kabel fiber optik? Terminasi kabel fiber optik adalah proses menyambungkan atau mengakhiri serat optik pada perangkat tertentu, seperti konektor, join closure, atau panel distribusi. Proses ini dilakukan untuk memastikan serat optik dapat berfungsi dengan baik dalam mentransmisikan data optik tanpa gangguan atau kehilangan sinyal yang signifikan. Lalu kemudian yang berikutnya, tujuan terminasi kabel fiber optik. Di antaranya yaitu menghubungkan jaringan. Di sini memungkinkan kabel serat optik terhubung dengan perangkat lain seperti ODF, Optical Distribution Frame, patch panel, atau perangkat aktif seperti transceiver. Lalu kemudian untuk melindungi serat optik, di sini untuk mengamankan serat optik agar tidak mudah rusak atau terpapar lingkungan luar seperti debu, air, atau tekanan fisik. Lalu kemudian yang berikutnya untuk meminimalkan loss, mengurangi kehilangan daya sinyal atau loss selama transmisi. Terminasi yang baik akan menghasilkan sambungan dengan performa tinggi. Lalu kemudian untuk mempermudah pemeliharaan, membuat jaringan lebih mudah diperbaiki atau di-upgrade jika terjadi kerusakan atau perubahan kebutuhan. Lalu kemudian yang berikutnya, metode terminasi fiber optik. Nah, untuk metodenya terdiri dari beberapa teknik, antaranya yaitu yang pertama, function splicing, sambungan lebur. Nah, di sini menggunakan alat khusus untuk meleburkan dua ujung serat sehingga menjadi satu sambungan permanen. Lalu kemudian menggunakan teknik mechanical splicing atau sambungan mekanis. Di sini menggunakan alat mekanis untuk menyatukan dua ujung serat optik dengan akurat. Lalu kemudian konektorisasi. Nah, di sini teknik untuk menghubungkan kabel dengan konektor optik seperti SC, LC, atau ST untuk kemudahan plug and play. Terminasi kabel fiber optik harus dilakukan dengan alat khusus dan teknik yang presisi karena serat optik sangat rapuh dan membutuhkan perlindungan ekstra agar performa jaringan tetap optimal. Nah, untuk kabel FO yang akan digunakan nanti kabel FO 12 core. Terminasi dilakukan dengan menghubungkan 12 inti serat optik yang ada pada kabel ke dalam splicing tray di join closure, memastikan sambungan serat optik tersebut aman dan terlindung dengan baik. Lalu kemudian di sini ada beberapa komponen utama dalam join closure. Nah, di sini join closure adalah perangkat yang digunakan untuk melindungi sambungan kabel fiber optik di dalamnya dari faktor eksternal seperti air, debu, dan tekanan mekanis. Nah, berikut ini adalah komponen utama yang biasanya terdapat dalam sebuah join closure.
Yang pertama yaitu casing joint closure. Nah, ini berfungsi untuk melindungi sambungan kabel dari kerusakan fisik, kelembaban, dan kotoran. Materialnya biasanya terbuat dari plastik, tahan cuaca atau logam anti karat untuk ketahanan terhadap lingkungan ekstrim. Lalu kemudian ada tray atau splice tray. Nah, fungsinya tempat untuk meletakkan sambungan serat optik atau splicing. Tray ini membantu mengatur dan melindungi sambungan dari kerusakan. Ciri-cirinya memiliki klip untuk menahan sambungan serat, dirancang berlapis-lapis agar dapat menampung banyak serat dalam satu joint closure. Lalu kemudian kabel entry port, masuk kabel. Nah, di sini fungsinya sebagai jalur masuk dan keluar kabel fiber optik ke dalam joint closure. Nah, untuk fiturnya biasanya dilengkapi dengan seal karet untuk mencegah air dan debu masuk. Tersedia dalam berbagai ukuran sesuai dengan jenis kabel yang digunakan. Lalu kemudian ada splice protector. Nah, di sini fungsinya untuk melindungi area sambungan serat optik fusion splice dari tekanan atau kerusakan. Nah, jenisnya ini biasanya berupa tabung kecil berbahan plastik dengan inti logam untuk memberikan kekuatan tambahan. Lalu kemudian ada grounding system atau sistem pertanahan. Nah, fungsinya melindungi kabel dari sambungan dari gangguan listrik seperti lonjakan arus atau petir. Nah, biasanya ini fiturnya terhubung dengan kawat ground di dalam joint closure. Lalu kemudian ada gel atau sealant. Nah, fungsinya digunakan untuk memastikan joint closure benar-benar kedap air dan udara. Nah, tipenya ini berupa gel berbasis silikon, silin padat atau elastrometrik. Nah, kemudian ada organizing tool atau pengatur kabel. Nah, di sini fungsinya membantu menjaga kabel tetap rapi dan terorganisir dalam joint closure. Bentuknya klip atau pengikat kabel, saluran khusus untuk melindungi jalur kabel. Lalu kemudian yang berikutnya ada fasteners atau pengikat. Nah, ini berfungsi untuk mengunci casing joint closure dengan kuat agar tidak terbuka secara tidak sengaja. Jenisnya biasanya baut atau klip pengunci pengikat berbasis snap fit. Lalu kemudian yang berikutnya manfaat joint closure yang dirancang dengan baik, yaitu satu untuk meningkatkan keandalan jaringan serat optik, lalu kemudian untuk mempermudah perawatan dan pemeliharaan sambungan kabel, lalu kemudian untuk memastikan sambungan tetap aman meski berada di lingkungan dengan kondisi yang ekstrim. Dengan memahami komponen ini, kita sebagai teknisi dapat merancang, memasang, dan memelihara joint closure dengan lebih efektif. Lalu kemudian yang berikutnya, langkah-langkah terminasi kabel fiber optik di joint closure. Nah, untuk langkah terminasinya bisa kita lihat pada pertemuan atau video berikutnya, atau bisa dilihat pada link yang tersedia pada layar. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah yang tercantum dalam video ini, diharapkan kita mampu menyelesaikan tugas terminasi kabel fiber optik dengan efektif dan efisien. Baiklah, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi ya.